Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Ada apa, Sani? Saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Tadi saya mendengar berita ini dari siaran radio. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri tanpa ikut campur tangan Jepang. Yang dibilang Wikana itu benar. Kita harus segera memproklamasikan. Maka dari itu, kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Sesegera mungkin. Bagaimana? Setuju? Iya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Benggasari Timur nomor 56, Jakarta. Yang maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kembali? Mohon maaf mengganggu waktunya, kami membawa kabar yang sangat penting. Oke, kalau begitu silakan masuk. Kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dari berita BBC London di Bandung. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat, dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena proklamasi bantuan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI adalah badan yang mengatur kemerdekaan. Apa kita harus menunggu dalam kemerdekaan ini? Kita bisa, Bu. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan kita yang kecil ini tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian beritahukan itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan anak-anak jika terjadi peperangan? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dirasakan selama ini. Inilah yang dimulai bangsa kita. Karena berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Baiklah kalau dulu kami pamit. Kemudian Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut.
Bagaimana ini? Para golongan muda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus menerapkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat para golongan muda? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih berada. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung, kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda di Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan yang di dalam rumah Jauh Gisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Ada dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Hatta, ternyata aku sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Iya, Hatta, benar. Soekarno, apa yang sebenarnya terjadi? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah, Bung. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong tuliskan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan jamnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Rumah Bung Karno. Setuju. Ini, Bung, naskahnya silakan ditandatangani. Baiklah. Iya,
tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.